Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sayyidi tahiril mutahhar dzil wajhil azhar wan nuril anwar wa sahibil haudi wal kautsar wal mubarra'an kulli aibin wa danas fil batini wal madhhar wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Meneruskan daripada pembahasan yang sebelumnya, yang kemarin telah kita ketahui daripada hukum-hukum puasa, kemudian syarat sah daripada puasa. Maka sekarang kita akan membahas daripada syarat wajib berpuasa. Bagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya syarat di dalam berpuasa ini ada dua, begitu juga dalam ibadah yang lain seperti sholat dan lain sebagainya. Ada syarat sah dan juga ada syarat wajib. Apa bedanya? Ketika syarat sah, maka itu mempengaruhi daripada keabsahan ibadah tersebut. Berarti syarat sahnya berpuasa, maka ketika terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka seseorang dikatakan ibadah puasanya adalah sah. Adapun syarat wajib, maka mempengaruhi daripada kewajiban seseorang untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ketika terpenuhi daripada syarat-syarat wajibnya, maka seseorang dikatakan wajib untuk melaksanakan daripada ibadah tersebut. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya di dalam masalah syarat wajibnya berpuasa. Nah, syarat sahnya berpuasa. Nah, sekarang syarat wajib berpuasa. Ketika terkumpul syarat ini dalam diri seseorang, maka diwajibkan baginya untuk apa? Untuk berpuasa. Baik yaitu apa? Di bulan Ramadan. Yang pertama adalah al-Islam. Syarat wajibnya di sini ada 6. Yang pertama Islam, kemudian berakal, kemudian yang ketiga baligh, kemudian yang keempat mampu untuk berpuasa, kemudian yang kelima dalam keadaan sehat, dan yang keenam dalam keadaan mukim, bukan bepergian. Yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat mampu untuk berpuasa, yang kelima dalam keadaan sehat, dan yang keenam adalah dalam keadaan mukim, tidak dalam keadaan bepergian. Atau kalau mau diringkas, baligh sama berakal dijadikan satu syarat, yaitu apa? Mukallaf. Karena mukallaf itu baligh dan berakal. Tapi di sini diperinci. Yang pertama tadi apa? Islam. Syarat wajibnya adalah Islam. Maka tidak diwajibkan seseorang yang kafir asli. Karena kafir itu ada dua, ada kafir asli, ada kafir yang di pertengahan. Awal dia Islam, kemudian dia melaksanakan daripada hal-hal yang bisa mengeluarkan dia daripada Islam. Disebut dengan apa? Murtad. Kalau kafir asli, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk melaksanakan puasa di dunia. Tapi adapun di akhirat, maka dia akan dikenakan hukuman karena dia telah meninggalkan daripada ibadah puasa. Begitu juga kepada hal-hal yang diwajibkan bagi dia yang ketika dia berada di dunia. Seperti sholat, zakat, haji, jikalau dia mampu dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti dia diwajibkan ketika dalam keadaan kafir. Maksudnya apa? Seseorang yang kafir itu dituntut untuk melaksanakan daripada furu' syariah. Melaksanakan daripada ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Seperti puasa, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Tapi bukan dalam keadaan dia kafir melaksanakannya. Tapi dia dituntut untuk masuk dulu ke agama Islam. Kemudian dia baru melaksanakan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sah seorang kafir dia berpuasa. Tidak wajib dia untuk apa? Berpuasa. Nah, adapun seorang yang murtad, yang keluar daripada Islam, na'udzubillah min dzalik, maka tidak sah berpuasanya dia dalam keadaan dia murtad. Dia tidak wajib untuk berpuasa dalam keadaan murtad. Tapi yang wajib bagi dia apa? Untuk masuk Islam. Ini sebelumnya Islam wajib untuk berpuasa. Tapi sekarang dia keluar daripada agama Islam, dia melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan dia murtad di luar daripada agama Islam, maka tidak sah berpuasa. Tidak sah dia puasanya. Kenapa? Yang wajib bagi dia masuk dulu ke agama Islam, baru dia melaksanakan daripada ibadah puasa.
Kalau seorang yang murtad, maka dia dikenakan hukuman yang lebih berat. Yaitu apa? Dia wajib mengqadai daripada hal-hal kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada seorang hamba daripada sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya yang telah dia tinggalkan semasa dia murtad. 10 tahun dia murtad, selama 10 tahun ketika dia selesai daripada murtadnya keluar, maksudnya apa? Masuk ke Islam lagi. Ketika dia masuk ke Islam, oh dia murtad berapa tahun? 10 tahun. Maka wajib bagi dia untuk mengqadai daripada apa yang telah dia tinggalkan selama 10 tahun. Tapi berbeda dengan kafir asli. Kalau kafir asli masuk Islam, maka tidak ada kewajiban qadha bagi dia. Karena sebelumnya dia tidak dalam keadaan muslim. Tapi seorang yang murtad itu adalah hukuman bagi Allah. Dia sudah dapat nikmat berupa iman Islam, kemudian dia keluar daripada nikmat tersebut, daripada iman tersebut. Walaupun setelah itu dia masuk ke agama Islam, maka wajib bagi dia untuk mengqadai apa yang telah dia tinggalkan semasa dia murtad daripada kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari syarat wajibnya adalah berakal. Maka orang gila yang dia tidak berakal tidak diwajibkan bagi dia segala hal taklif. Taklif itu paksaan atau tuntutan atau perintah daripada syariat kepada seorang hamba. Ketika dia tidak berakal, tidak mukallaf, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan daripada puasa, kemudian sholat, dan hal-hal yang diwajibkan bagi seorang hamba. Kecuali cuma satu aja, kalau orang gila, yaitu apa? Zakat. Ketika seorang yang gila, dia orang yang mampu, dia orang yang kaya, sebelum dia mengeluarkan daripada zakatnya dia hendak mengeluarkan zakat, kemudian dia gila. Mungkin karena sebab apa, kemudian dia gila, maka kalau masalah zakat wajib untuk dikeluarkan. Tapi kalau yang lain sebagainya, puasa, seperti yang akan dibahas di sini, puasa, maka tidak diwajibkan seorang yang gila untuk apa? Untuk berpuasa. Maka seorang yang sudah hilang akalnya daripada kesadarannya atau panca inderanya sudah tidak berfungsi lagi, mungkin karena sebab dia tua atau yang sering dibilang apa? Pikun, dia tidak tahu, udah pikun. Sholat aja bingung dia, tidak tahu caranya gimana. Puasa tidak tahu caranya gimana, pikun karena sebab tua, maka tidak ada kewajiban bagi dia. Tidak ada hak kewajiban bagi dia. Baik dari sholat, puasa, dan lain sebagainya. Karena dia sudah tidak berakal. Walaupun dia hidup, tapi dia sudah tidak berakal lagi. Dia seperti orang yang, seperti wali majdzub. Kemudian yang ketiga, nanti akan dibahas masalah bagaimana mabuk. Mabuk, kalau dia sengaja dengan mabuknya dia, sengaja dia minum minuman keras, batal puasanya. Karena apa? Tidak berakal. Kemudian yang ketiga adalah balik. Syarat wajib yang ketiga adalah balik. Maka tidak diwajibkan atas anak kecil yang belum balik. Laki-laki ataupun perempuan. Belum balik, tidak wajib. Apakah sah puasanya? Mumayyiz. Seseorang yang sudah tamyiz, sah. Karena kemarin syarat sahnya tidak disyaratkan harus balik, tapi syaratnya cuma satu, akal. Syarat sah kemarin kan 4, salah satunya apa? Berakal. Apakah ada syarat sah yaitu balik? Tidak ada. Yang ada balik itu dalam syarat wajib. Sehingga anak kecil yang masih belum balik, dia tamyiz, dia bisa istinja sendiri, makan sendiri, kemudian minum sendiri, maka dia kalau memaksakan untuk berpuasa, hukum puasanya adalah sah, tapi tidak wajib. Kenapa? Belum balik. Karena syarat wajibnya apa? Harus balik. Namun wajib bagi walinya, orang tuanya untuk membiasakan anak tersebut untuk melaksanakan daripada sholat, kemudian puasa. Ketika umur 7 tahun wajib untuk diperintahkan, ayo puasa. Nah, kalau di Indonesia seringnya apa? Puasanya puasa beduk dulu, ayo puasa beduk dulu, puasa siang dulu, buka waktu siang, tidak ada masalah. Untuk apa? Membiasakan. Umur 7 tahun puasa beduk dulu, atau umur 6 tahun puasa beduk dulu. Umur 7 tahun sudah terbiasa, mungkin 15 hari dia kuat, 15 hari puasa beduk. Di umur berikutnya terus gitu, nanti lama-kelamaan dia akan terbiasa puasa sebulan penuh. Dan puasanya dia full, sehari full. Kemudian syarat wajib yang keempat adalah mampu. Mampu untuk berpuasa. Lah mampu di sini ada kalanya secara hisan, secara nyata memang dia mampu,
Dan yang kedua mampu secara syariat. Secara syariat dia dinyatakan mampu. Maka seseorang yang dinyatakan secara syariat mampu dan secara kenyataannya dia mampu, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Tapi kalau dinyatakan oleh salah satu keduanya dia tidak mampu, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk berpuasa. Tadi dikatakan mampu secara nyata, maka seseorang yang tidak mampu secara nyata, seperti apa? Orang yang sakit, yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Dokter sudah mengatakan kamu tidak bisa sembuh dengan penyakit ini. Maka tidak diwajibkan lagi bagi dia untuk apa? Untuk berpuasa. Wajibnya apa? Mengeluarkan fidyah. Karena nanti akan dibahas. Ada seseorang yang hanya wajib mengeluarkan fidyah tapi tidak wajib untuk mengkodok puasanya. Contohnya ini, seseorang yang tidak mampu secara nyata. Orang tua yang sudah sangat tua, tidak mampu dia, tidak mampu saya untuk berpuasa. Keluarkan fidyah, dikasih rukhsah, dispensasi sama syariat Islam. Kemudian yang kedua tadi mampu secara syariat. Maka eh, seseorang atau perempuan yang haid tidak diwajibkan bagi dia untuk berpuasa. Kenapa? Walaupun secara nyata dia kalau mau berpuasa dia mampu, tapi secara syariat dia dinyatakan tidak mampu. Kenapa? Syarat sah kemarin apa? Bersih daripada haid dan nifas. Ketika seorang perempuan dia mengalami masa haid dan nifas, maka dia dinyatakan tidak mampu menurut apa? Menurut syariat. Sehingga yang diwajibkan bagi seseorang adalah yang mampu secara nyata maupun mampu secara syariat. Kalau salah satunya aja yang mampu, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk melaksanakan daripada ibadah puasa. Kemudian syarat yang kelima adalah sehat, dalam keadaan sehat. Maka seseorang yang sakit tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa. Tidak wajib untuk berpuasa. Seseorang yang sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian muncul permasalahan lain. Sebelum kita bahas permasalahan orang yang sakit ini, di dalam nanti akan dibahas dalam rukun niat, dalam rukunnya puasa adalah niat. Kalau puasa wajib, puasa fardu seperti puasa Ramadan atau puasa qadha, kita ambil gampang puasa Ramadan lah. Di dalam puasa Ramadan maka disyaratkan harus menginapkan niat di malam hari. Harus diniatkan niat di malam, menginapkan niat di malam hari. Karena waktunya niat puasa wajib itu dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Ketika sudah terbit fajar, dia belum niat, maka tidak boleh, tidak sah dia berpuasa. Karena rukunnya puasa adalah niat. Nah, kalau puasanya wajib, maka wajib juga diinapkan niatnya di malam hari. Nah, kalau seorang yang sedang sakit, wajib apa dia? Wajib apa enggak dia berpuasa? Enggak wajib. Apakah wajib bagi dia untuk menginapkan niat di malam hari? Kalau tidak ada sakit di malam hari tersebut di waktunya niat dari terbenam matahari sampai terbit fajar, maka dia wajib menginapkan niat. Tapi kalau ada sakit sebelum terbit fajar, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk menginapkan niat. Contoh begini. Hari ini hari apa ini? Hari Sabtu. Hari Sabtu dia berpuasa. Maghrib dia berbuka. Tadi maghrib dia berbuka. Kemudian dia sakit. Demam. Ketika dia sakit yang diperbolehkan untuk berbuka, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Lah, sakitnya dia ada sebelum terbit fajar, yaitu di waktu dia niat. Ketika dia ada sakit di waktu dia niat, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk berpuasa di esok hari dan juga tidak wajib bagi dia untuk menginapkan niat di malam hari tersebut. Tapi kalau seandainya dia sehat walafiat di waktu niat, dari terbenam matahari sampai terbit fajar dia sehat, tidak ada sakit di situ, maka wajib bagi dia untuk menginapkan niat di malam hari. Nah, ketika terbit fajar dia kan dalam keadaan berpuasa, wajib berpuasa karena malamnya dia tidak dalam keadaan sakit. Kemudian ketika dia berpuasa, mungkin di waktu duha atau di waktu zuhur misalnya dia sakit, maka dibatalkan, tidak ada masalah. Tapi masalah menginapkan niat, kalau ada sakit sebelum terbit fajar atau di waktu dia niat, maka tidak diwajibkan untuk menginapkan niat di malam hari. Tapi kalau tidak ada rasa sakit, tidak ada sakit sebelum terbit fajar, yaitu di waktu niat dia sembuh, sehat, maka maka diwajibkan bagi dia untuk apa? Menginapkan niat di malam hari. Nah, rasa sakit, sakit yang bagaimana yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa?
Bukan sakit cuma pusing habis itu tidak berpuasa sudah, ya enggak. Atau cuma pilek kemudian sudah tidak berpuasa, tidak ada masalah, ya enggak juga. Tapi sakit jadi ada syarat atau pengertian bagaimana sakit yang bagaimana yang diperbolehkan untuk berbuka puasa, untuk membatalkan puasanya atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yaitu sakit yang sekiranya dia paksakan untuk berpuasa, sekiranya dia khawatir akan binasa dalam dirinya. Dokter bilang kalau kamu puasa nanti kamu bakal sakit, lama-kelamaan sakitmu akan bertambah, akan tambah parah. Maka dia khawatir akan dirinya terkena daripada apa? Binasa, bahaya. Maka diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Atau apa sembuhnya lama. Kalau kamu berpuasa nanti akan lama sembuhnya, maka diperbolehkan bagi dia untuk berpuasa. Atau tambah sakit yang atau gampangannya sakit yang diperbolehkan seseorang untuk tayamum. Karena sebab tayamum itu ada 3, salah satunya adalah rasa sakit. Ketika dia sakit sekiranya anak pakai air, anak bisa kena sakit, maka diperbolehkan bagi dia untuk tayamum. Lah, sakit yang ditimbulkan seseorang untuk diperbolehkan bertayamum ini juga masuk dalam pengertian sakit yang seseorang diperbolehkan untuk membatalkan puasanya atau tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Jadi bukan hanya sakit yang ringan, tapi sakit yang benar-benar khawatir dirinya akan bahaya atau apa namanya sakitnya tadi akan lama atau bertambah rasa sakitnya dan lain sebagainya. Bukan sakit yang ringan. Kemudian syarat yang terakhir yang keenam adalah dalam keadaan mukim, bukan dalam keadaan bepergian. Maka seseorang yang bepergian, bepergiannya jaraknya 84 kilometer atau lebih, kemudian tujuan bepergiannya bukan maksiat, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk berpuasa. Tapi afdal yang mana? Orang berpergian tadi itu untuk berbuka, tidak berpuasa atau untuk berpuasa. Afdalnya mana? Dia berpuasa atau tidak berpuasa? Dilihat keadaannya. Kalau dia mampu untuk berpuasa meneruskan, yang mana safarnya dia, bepergiannya dia tidak menyulitkan dirinya untuk berpuasa, maka lebih afdal dia berpuasa. Karena dia tidak ada gangguan dalam bepergiannya. Santai, naik mobil disetiri misalnya, santai dia. Maka afdalnya apa? Berpuasa. Tapi kalau dia merasa berat, sulit, pakai kuda zaman dulu misalnya, waduh berat ini. Atau naik motor misalnya, bepergian ke Jakarta naik motor misalnya, sulit, merasa berat, maka diperbolehkan, maka lebih afdal apa? Tidak berpuasa. Ini dari segi afdal. Kalau dia merasa berat akan puasanya tadi itu, memberatkan, bepergiannya tadi itu memberatkan dalam puasanya dia, maka lebih afdal adalah tidak berpuasa. Namun, uh, seseorang yang bepergian, dia diperbolehkan untuk berbuka puasa atau tidak berpuasa dengan 3 syarat. Ketika syarat ini terpenuhi, maka seseorang yang musafir, yang bepergian diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Syaratnya ada 3. Yang pertama adalah bepergiannya dalam keadaan bukan maksiat. Mau kemana? Mau ke Solo. Tujuannya untuk apa? Semarang Solo kan lebih daripada 84 kilometer atau lebih. Lebih daripada 84 kilometer. Mau kemana? Ke Solo. Tujuannya apa? Untuk silaturahim. Berarti bepergiannya adalah hukumnya sunnah. Karena bepergian itu ada hukum macam-macam. Ada hukum sunnah seperti apa? Seperti silaturahim. Kemudian atau misalnya ke Solo untuk apa? Untuk berdagang kulaan. Maka hukumnya apa? Safarnya mubah, boleh. Boleh enggak bagi dia untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan? Ditunggu dulu. Syarat kedua sama ketiga. Kalau terpenuhi maka boleh bagi dia untuk apa? Untuk tidak berpuasa. Syarat yang kedua adalah bepergiannya jauh. Safarnya safar tawil. Bepergian yang jauh itu seukuran berapa? Yang diperbolehkan untuk qashar sholat. 2 marhalah. Nah 2 marhalah ini memang banyak berbeda pendapat antara ulama. Ada yang mengira-ngirakan 84 kilometer, 82 kilometer, 87 kilometer, ada yang 89 kilometer. Jadi kalau kita mau ihtiyat hati-hati ya lebih baik kita ambil berapa? 90 kilometer. Oh lebih dari itu maka masuk syarat yang kedua yaitu safarnya apa? Safar yang panjang, safar yang tawil, safar yang apa? Yang jauh. Tapi kalau cuma 20 kilometer gitu aja maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa.
Kenapa? Karena syarat yang kedua tidak terpenuhi. Kemudian syarat yang ketiga, dia bepergiannya sebelum terbit fajar. Safarnya harus bukan maksiat. Kalau dia maksiat, pergi kemana? Ke Jakarta untuk apa? Ngerampok. Maka tidak boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Tidak boleh bagi dia untuk berpuasa. Harus berpuasa, wajib untuk berpuasa. Kenapa? Syarat yang pertama tidak terpenuhi. Safarnya dalam keadaan maksiat. Yang kedua, bepergiannya dengan jarak yang jauh. Tapi kalau jaraknya dekat, 20 kilometer, 30 kilometer, maka tidak diwajibkan, tidak diperbolehkan bagi dia untuk apa? Untuk tidak berpuasa. Wajib untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga syaratnya apa? Bepergian sebelum terbit fajar. Bepergiannya sebelum terbit fajar. Malam hari pergi ke Jakarta. Safarnya safar yang diperbolehkan, bukan maksiat. Kemudian perginya ke Jakarta, perginya sebelum terbit fajar. Boleh dia untuk tidak berpuasa. Tapi kalau dia perginya ketika waktu subuh, habis sahur, pergi, nah tidak boleh dia untuk apa? Untuk tidak berpuasa. Harus dia berpuasa, wajib dia berpuasa. Wajib bagi dia untuk apa? Untuk berpuasa. Karena syaratnya tidak terpenuhi. Karena tadi syaratnya apa? Harus 3. Bepergian yang mubah bukan maksiat. Kemudian jaraknya jauh, 84 kilometer atau lebih. Kalau kita mau ngambil ihtiyat, hati-hati ya 90 kilometer. Kemudian yang ketiga, bepergiannya sebelum terbit fajar. Nah, kemudian berikutnya adalah rukun daripada puasa. Rukunnya puasa itu cuma 2. Cuma pembahasan di dalamnya itu banyak. Rukunnya puasa cuma 2, gampang. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah menjaga diri daripada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Menjaganya dari kapan? Terbit fajar sampai terbenam matahari. Rukunnya cuma 2, niat. Kemudian yang kedua adalah menjaga diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, mufattirat. Dari kapan terbit fajar sampai terbenam matahari. Cuma pembahasan di dalamnya itu banyak, panjang. Yang insya Allah akan dijelaskan di sini. Kita bahas pertama adalah rukun puasa yang pertama adalah niat. Niat. Maka harus seseorang yang hendak berpuasa untuk apa? Untuk niat. Karena sahnya amal tidak bisa dikatakan sah kecuali harus dengan apa? Niat. Mau puasa harus niat. Mau sholat harus niat. Mau zakat harus niat. Semua harus niat. Innamal a'malu niat. Keabsahan amal tergantung daripada niat. Tidak niat ya tidak sah. Makanya rukun yang pertama di sini apa? Harus niat. Kemudian kalau puasanya puasa wajib, puasa fardu, maka wajib untuk diinapkan niatnya di malam hari. Yang tadi sudah disinggung. Wajib diinapkan niatnya di malam hari. Kalau puasanya adalah puasa fardu. Seperti apa? Ramadan, puasa qada, puasa nadar, puasa kafarah. Oh, puasa Ramadan, setiap malamnya wajib untuk diniatkan. Wajib untuk diinapkan niatnya di malam hari. Tidak boleh kalau di malam hari dia tidak niat. Maka tidak sah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis riwayat Abu Dawud, malam yubayyitis siyama minal lail fala siyama lahu. Siapa yang tidak menginapkan berpuasa atau niat berpuasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya tidak ada puasa apa? Tidak sah. Karena dia tidak menginapkan niat di malam hari. Ini dalam masalah puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah, apakah wajib untuk diinapkan niatnya di malam hari? Kalau puasa sunnah tidak wajib. Kalau puasa sunnah walaupun puasa yang ditekankan seperti puasa Senin sama Kamis, maka boleh dan sah niatnya setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar, sah tidak niat puasa sunnah? Sah, tapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, hendaknya niatnya sebelum tergelincirnya matahari atau sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur, setelah terbit fajar, sebelum masuk waktu zuhur. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah dia tidak melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai waktu dia niat. Contoh begini. Bertepatan hari Senin. Bertepatan hari Senin, kemudian setelah terbit fajar, habis itu dia sholat subuh, dia tidur. Ketika terbit fajar dia bangun, dia langsung wudhu,
tanpa dia minum, tanpa dia makan. Tidak melaksanakan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum. Langsung dia sholat, selesai sholat kemudian dia tidur. Bangun waktu duha jam 8. Bangun. Lihat jam 8. Loh ini jam 8. Ini bertepatan hari Senin. Saya mau puasa sudah. Apakah sah puasa sunnahnya? Sah. Loh kan ini niatnya jam 8 setelah terbit fajar. Terpenuhi syarat yang pertama, yaitu apa? Sebelum tergelincir matahari. Sebelum masuk waktu zuhur. Syarat yang kedua terpenuhi juga. Karena setelah dia terbit fajar, dia langsung sholat. Setelah dia sholat, dia langsung tidur. Sampai waktunya niat jam 8, dia belum makan, belum minum. Maka puasa sunnahnya apa? Sah. Tapi kalau dia bangun jam 1, setelah masuk waktu zuhur, walaupun dari dia tidur, dari dia terbit fajar sampai jam 1 dia belum makan, belum minum, maka tidak diperbolehkan, tidak sah bagi dia untuk apa? Niat berpuasa sunnah. Sudah selesai, masuk waktu zuhur sudah. Syarat yang pertama apa? Tidak terpenuhi. Nah, di sini ada perbedaan, ada 3 perbedaan. Masalah daripada niat puasa wajib sama niat puasa sunnah. Ada 3 perbedaan. Antara niat puasa wajib sama niat puasa sunnah. Perbedaan yang pertama, dalam niat puasa wajib. Niat puasa wajib itu masuk waktu niatnya kapan? Dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Itu waktunya niat puasa wajib. Dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Dan wajib untuk diinapkan niatnya di malam hari. Sebagaimana yang tadi telah dijelaskan. Wajib untuk diniatkan di malam hari. Kalau niat puasa sunnah, maka masuk waktu niatnya kapan? Sama permulaannya yaitu dari terbenam matahari, tapi akhirnya beda. Kalau tadi puasa wajib sampai kapan? Sampai terbit matahari, sampai terbit fajar. Tapi kalau puasa sunnah sampai tergelincir matahari, yaitu masuk waktu apa? Zuhur. Dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Jadi masuk waktunya terbenam matahari, tapi berakhirnya sampai tergelincir matahari atau masuk waktu zuhur. Apakah wajib diinapkan niatnya di malam hari? Tidak diwajibkan diinapkan niat di malam hari. Berbeda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib, wajib untuk diinapkan. Tapi kalau puasa sunnah tidak wajib untuk diinapkan niat di malam hari. Kemudian perbedaan yang kedua, dalam niat puasa wajib itu wajib untuk ditakyin, ditentukan, dijelaskan. Puasanya puasa wajib apa? Oh, nawaitu shauma Ramadan. Saya niat puasa Ramadan. Nawaitu shaumal qadha. Saya niat puasa qadha. Nawaitu shaumal kafarah. Saya niat puasa kafarah. Harus ditentukan. Kalau puasanya puasa apa? Puasa wajib. Puasa wajib untuk ditentukan. Minimal nawaitu shauma Ramadan atau nawaitu shauma an Ramadan. Saya niat dari Ramadan. Lah, an Ramadan atau shauma Ramadan, puasa Ramadan ini wajib disebutkan. Bukan secara lafaz, tapi wajibnya nanti di dalam hati. Karena niat itu tempatnya di mana? Di hati. Nanti akan dijelaskan. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Nah, di hati dia harus menghadirkan bahwasanya ditentukan. Puasa besok untuk apa? Puasa Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah tidak diwajibkan untuk ditentukan. Tidak wajib untuk ditentukan. Kecuali puasa yang memiliki waktu seperti hari Arafah. Hari Arafah kan berulang-ulang setiap tahunnya. Maka kalau mau puasa Arafah ya harus ditentukan. Nawaitu shauma yaumi Arafah. Saya niat puasa hari Arafah. Nah, kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga dalam niat puasa fardu, puasa wajib, maka tidak diperbolehkan seseorang mengumpulkan 2 puasa wajib dengan satu niat atau dalam satu hari. Tidak boleh. Puasa Ramadan dibarengkan perempuan yang memiliki qadha puasa Ramadan. Puasa Ramadannya dibarengkan dengan qadha puasa Ramadan. Apakah sah? Tidak sah. Karena fardu tidak bisa digabung 2. Fardu sholat duhur sama sholat asar digabung langsung 4 rakaat ya tidak sah. Begitu juga dalam masalah puasa wajib. Puasa Ramadan sama puasa nazar tidak sah. Puasa Ramadan sama puasa qadha juga tidak sah digabung dalam satu hari. Tapi kalau puasa sunnah, 2 puasa sunnah atau 3 atau 4 atau banyak puasa sunnah digabungkan dalam satu hari bisa. Contoh, kemarin disunahkan untuk apa? Berpuasa 6 hari bulan Syawal. Bertepatan pada hari Senin.
Dia niati, saya niat besok hari Senin puasa sunnah Senin sama puasa 6 hari Syawal. Boleh apa enggak? Boleh, karena puasanya puasa apa? Puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah boleh digabung 2 puasa sunnah atau 3 atau lebih dalam sehari. Tapi kalau puasa fardu, puasa wajib tidak diperbolehkan digabung antara 2 puasa fardu. Kemudian kalau masalah puasa wajib kan tidak diperbolehkan seseorang membatalkan puasanya dengan tanpa uzur. Haram hukumnya. Dengan tanpa uzur tiba-tiba makan, hukumnya haram, tidak boleh, berdosa. Sepakat ulama. Tapi kalau puasa sunnah, apakah boleh? Contoh misalnya saya puasa sunnah sehari Senin. Di siang hari bulan Ramadan lapar, pengen makan. Apakah boleh saya batalkan? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Madhab kita, madhabnya Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan puasa sunnah itu boleh dibatalkan. Dan tidak berdosa kalau dibatalkan. Batal puasanya. Ketika hari Senin, siang hari lapar, pengen makan. Madhab kita Imam Syafi'i, ini puasa sunnah. Iya puasa sunnah. Boleh tidak dibatalkan? Boleh. Berdosa apa enggak? Tidak berdosa. Itu madhab Al-Imam Syafi'i. Alasannya kenapa? Karena itu adalah sunnah. Puasanya puasa apa? Sunnah. Puasa sunnah itu seseorang di permulaan dia boleh memilih mau puasa atau enggak. Saya puasa apa enggak ya? Wis tak puasa wis. Maka begitu juga di pertengahan dia berpuasa dia boleh milih antara melanjutkan atau membatalkan. Di permulaan dia bisa memilih untuk berpuasa atau tidak, maka di pertengahan dia berpuasa dia juga boleh milih mau tak batalkan atau tak teruskan. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i disunahkan untuk diteruskan. Tapi kalau mau dibatalkan hukumnya gimana? Tidak berdosa dan hukumnya tidak haram, boleh. Tapi tidak apa? Tidak berdosa. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah sama mazhab Imam Malik hukumnya haram untuk dibatalkan dengan tanpa udzur. Kok lapar ya? Kalau mazhab Abu Hanifah sama mazhab Imam Malik tidak boleh dia membatalkan puasanya dengan tanpa udzur. Kalau dibatalkan dosa. Itu mazhab siapa? Al-Imam Abu Hanifah sama Imam Malik. Bahkan mereka mewajibkan qadha bagi orang yang membatalkan puasa sunnah dengan tanpa udzur. Lapar tiba-tiba makan. Puasa sunnah menurut mereka wajib untuk qadha kalau tanpa udzur. Tapi kalau ada udzur sepakat ulama. Puasa sunnah ada udzur sakit misalnya dibatalkan ya tidak ada masalah. Sama seperti puasa wajib. Dalam puasa wajib aja ada udzur boleh untuk membatalkan. Apalagi puasa sunnah. Tapi kalau masalah membatalkannya dengan tanpa udzur hukumnya gimana? Mazhab kita Imam Syafi'i tidak dosa dan boleh untuk dibatalkan walaupun dengan tanpa udzur. Tapi mazhab Abu Hanifah dan juga mazhabnya Imam Malik tidak diperbolehkan. Hukumnya haram. Artinya haram apa? Kalau dia batalkan tetap dengan tanpa udzur hukumnya dosa. Wajib qadha atau tidak? Wajib qadha kalau dengan tanpa udzur menurut mazhab Imam Abu Hanifah sama Imam Malik. Tapi mazhabnya kita, mazhab Imam Syafi'i tidak diwajibkan untuk qadha. Lawang membatalkannya aja boleh. Maka tidak wajib untuk apa? Untuk mengqadhanya. Nah, kemudian permasalahan berikutnya dalam niat wajib untuk niat di setiap harinya. Jadi mazhab kita Imam Syafi'i wajib niat likul liyom untuk setiap hari. Makanya tidak sah kalau mau niat di awal permulaan daripada bulan Ramadan. Hari pertama bulan Ramadan, malamnya niat. Saya niat puasa Ramadan sebulan penuh. Mazhab kita Imam Syafi'i tidak sah. Karena mazhab Syafi'i wajib untuk niat di setiap harinya. Alasannya kenapa? Karena puasa itu ibadah yang sendiri, ibadah yang mustakillah. Yang mana kalau seandainya hari ini puasanya dia itu tidak sah, maka tidak menyebabkan rusak puasa di keesokan hari. Dan juga puasa yang sebelumnya kalau rusak tidak bisa menyebabkan rusak juga di puasa yang sekarang. Berbeda dalam masalah sholat. Sholat itu kan rukunnya banyak. Rokaatnya ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2. Contoh sholat duhur 4 rokaat. Niatnya cukup sekali, yaitu di awal. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Setiap rokaat, setiap rukunnya wajib niat apa enggak? Enggak wajib niat. Kenapa? Itu ibadah yang satu. Kenapa? Kok cukup niat di permulaan? Karena kalau sholat, ketika rokaat pertama dia tidak sah, batal, melaksanakan hal yang membatalkan sholat, maka rokaat berikutnya juga dikatakan tidak sah. Berbeda dengan puasa. Kalau hari ini kita berpuasa itu tidak sah, kita sengaja membatalkan puasa, hari besok juga tidak mempengaruhi. Hari besok ya boleh kita berpuasa, tidak ada pengaruh dengan hari yang sekarang.
Sehingga wajib untuk niat di setiap harinya. Cuman disunahkan untuk niat, mazhab kita Imam Syafi'i disunahkan untuk niat di awal malam bulan Ramadan. Taklid kepada mazhab Imam Malik. Mengikuti mazhab Imam Malik. Yang mana Imam Malik mengatakan cukup. Untuk apa? Untuk niat di awal bulan Ramadan. Cukup. Awal bulan Ramadan niat, di setiap harinya tidak niat. Tidak ada masalah. Yang penting awal sudah niat. Nah, disunahkan bagi kita mazhab Imam Syafi'i untuk taklid kepada mazhab Imam Malik. Kenapa? Ada dua faedah. Faedah yang pertama, supaya dikatakan sah hari yang dia lupa berpuasa, yang dia lupa niat di situ. Contoh hari ini ana lupa niat besok. Besok ana lupa niat berpuasa. Hari ini berarti lupa. Malam ini lupa untuk niat. Habis sahur tidur bablas sampai terbit fajar. Bangun loh, ana lupa ana niat. Kalau ana pernah niat di awal kali bulan Ramadan mengikuti pendapat Imam Malik, maka puasanya ana besok hari ini hukumnya sah. Kenapa? Karena sudah mengikuti daripada madhab al-Imam Malik. Cuma tetap walaupun kita mengikuti pendapat Imam Malik, tetap setiap harinya kita harus niat dan diinapkan niat di malam hari. Karena kita madhabnya Imam siapa? Al-Imam Syafi'i. Kemudian faedah yang kedua adalah ketika kita mati di pertengahan bulan Ramadan, sebelum sempurna sebulan penuh kita meninggal, maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Pahala sebulan penuh. Kenapa? Sudah dapat niatnya. Nah, kemudian tata cara niatnya tadi itu kalau puasa wajib maka wajib untuk ditakyin, diperjelas. Niatnya apa? Oh puasa Ramadan, harus jelas, ditentukan Ramadan. Oh puasa apa? Qadha kan wajib. Disebutkan nawaitu sauma an qadha. Saya niat puasa untuk qadha. Kalau menyebutkan fardunya wajib apa enggak? Enggak wajib. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi. Fardinya hukumnya apa? Enggak wajib untuk disebutkan. Yang kedua, menyebutkan ghad besok. Apakah wajib? Enggak wajib. Nawaitu sauma ghadin. Ghadin wajib tidak disebutkan, tidak wajib juga. Kemudian apa? Lillahi ta'ala apakah wajib disebutkan? Juga tidak wajib disebutkan. Kemudian jadi yang wajib masalah puasa niatnya adalah wajib cuma menentukan daripada besok ini puasanya puasa apa. Kalau puasanya puasa wajib. Adapun qad besok, kemudian ada menyebutkan ada atau qadha juga ada wajib sebagaimana dalam sholat. Kemudian lillahi ta'ala juga ada wajib. Jadi kalau mau ngeringkes niat yang dikatakan sah cuma nawaitu sauma an Ramadan atau nawaitu sauma Ramadan. Saya niat puasa Ramadan, sudah sah. Tapi kalau mau sempurna ya yang dibaca biasanya nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana hadhis sanati lillahi ta'ala. Itu paling sempurnanya niat. Tapi kalau mau yang paling ringkas yang dikatakan sah, maka cukup niat nawaitu sauma an Ramadan. Jadi niat fardiyah, fardhan itu tidak wajib. Dalam masalah apa? Puasa. Nah, kemudian niatnya di mana? Niat itu di hati. Karena tempatnya niat itu di hati. Adapun melafatkannya hukumnya apa? Sunnah. Melafatkannya hukumnya apa? Sunnah. Untuk apa? Untuk membantu hati. Bagaimana dalam sholat. Sholat yang penting hatinya niat. Tapi kalau melafatkan hukumnya adalah sunnah. Jadi kita menyebutkan niat nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Secara lisan ini hukumnya sunnah. Tapi hati hukumnya adalah wajib. Karena tempatnya niat hanya ada di dalam hati. Nah, kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Harus ditahan. Oh, makan sama minum tidak boleh. Ditahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bukan sehari suntuk enggak. Tapi dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dia wajib untuk apa? Untuk menahan diri daripada hal-hal tersebut. Hal-hal yang membatalkan daripada puasa.
Nah, disyaratkan seseorang yang melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa, itu bisa dikatakan membatalkan puasanya. Seseorang makan, seseorang minum di tengah hari bulan Ramadan bisa dikatakan membatalkan puasa itu dengan 3 syarat. Oh, seseorang makan di siang hari bulan Ramadan. Makan ketika dia berpuasa, mau puasa wajib atau puasa sunnah. Kapan dia dikatakan batal puasanya? Dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, dia dalam keadaan ingat bahwasanya dirinya berpuasa. Maka seseorang yang makan, walaupun banyak makannya, tapi dia dalam keadaan lupa, anak lupa kalau anak puasa, maka tidak batal puasanya. Teruskan puasanya. Walaupun sudah makan 5, 6 pan. Hukumnya apa? Tetap teruskan puasanya karena tidak batal. Karena syarat yang pertama, seseorang dikatakan batal puasanya kalau makan atau minum atau melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama harus syaratnya adalah dalam keadaan ingat bahwasanya sekarang dia dalam keadaan berpuasa. Syarat yang kedua adalah dalam keadaan ikhtiar, bukan dipaksa. Dalam keadaan keinginan sendiri, bukan dipaksa. Kalau seseorang dipaksa, ente makan ndak itu satu nampan. Kalau ndak ente makan, anak bunuh. Orang sudah bawa pistol, ditodongkan ke kepalanya. Kalau ndak ente makan, anak bunuh, dimakan sama dia dalam keadaan terpaksa. Hukumnya apa? Tidak batal puasanya. Karena dia tidak dalam keadaan keinginan sendiri, tapi dalam keadaan dipaksa. Kemudian yang ketiga syaratnya bukan seseorang yang bodoh yang diuduri. Jahil ma'dzur. Kalau dia jahil ma'dzur, seorang bodoh yang diuduri maka tidak batal. Lah bodoh yang diuduri cuma dua. Selain dua itu tidak ada udzur bagi orang bodoh. Orang bodoh di sini bukan yang dungu, tapi yang tidak mau belajar, tidak tahu akan masalah bab puasa. Seseorang yang jahil ma'dzur, yang bodoh yang diuduri cuma dua. Yang pertama orang yang baru masuk Islam, dia tidak tahu apa-apa. Kemudian dia dipikir kalau makan banyak tok aja yang batal. Kalau makan sedikit tidak ada masalah. Makan sedikit. Ini orang baru masuk Islam, dia bodohnya diuduri, maka tidak batal puasanya. Atau yang kedua, orang yang jauh daripada ulama. Ulama tidak bisa sampai di daerahnya dan dia tidak bisa sampai ke ulama. Dia hidup di terpencil, di daerah terpencil, di ujung gunung misalnya. Ulama tidak bisa sampai ke sana, dia tidak bisa sampai ke ulama. Nah, ini orang bodoh yang diuduri. Dia makan atau minum atau melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa dalam keadaan bodoh yang diuduri, maka tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau orang selain dua itu, lo anak kan tidak tahu, misal bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, anak pikir tidak apa-apa. Ya ini tidak masuk dalam keadaan orang bodoh yang diuduri, tetap batal puasanya. Karena dia bukan termasuk daripada orang bodoh yang diuduri. Jadi wajib bagi seorang untuk memperhatikan daripada rukun puasa ini. Yang pertama niat dan yang kedua apa? Menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Wajib seseorang untuk mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk apa? Supaya dia tidak jatuh dalam hal tersebut. Supaya dia tidak melaksanakan daripada hal-hal tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam syair, araftu syarra la li syarri, lakin li tawakkihi wa man la ya'rifu syarra minan nasi yaqa'u fihi. Aku mengetahui atau mempelajari keburukan bukan karena aku ingin mengerjakan keburukan tersebut. Tapi untuk apa? Untuk menjaga diriku daripada keburukan tersebut. Sehingga orang yang tidak mengetahui daripada keburukan, maka dia dikhawatirkan akan terkena keburukan tersebut. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk apa? Supaya kita tidak jatuh, tidak melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa yang bisa merusak daripada puasa kita. Karena rukun yang kedua adalah menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Sebenarnya dalam masalah niat di sini panjang, termasuk juga apakah mencukupi sahur daripada niat, tidak niat cuma sahur aja. Apakah sahur itu mencukupi daripada niat? Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita jelaskan daripada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan niat. Wallahu a'lam. Afwan Beb mau nanya, misal dengan lain ormas Islam, ada perbedaan hari raya Idul Fitri. Jika satu ormas Idul Fitri dulu, kemudian ormas yang lain hari berikutnya, bagaimana mulai puasa Syawalnya? Kita ini hidup di negara.
negara ini memiliki daripada pemerintah, ada pemerintahan, kepemerintahan. Yang menetapkan puasa itu sebenarnya kewajiban puasa itu kapan seseorang diwajibkan untuk berpuasa ada 5 hal. Nah, 5 hal itu panjang pembahasannya. Salah satunya adalah ketika seseorang melihat hilal. Seseorang melihat hilal, adlu syahadah, dia melihat hilal, kemudian ditetapkan di depannya kepemimpinan daripada kepemerintahan, seperti misalnya Menteri Agama, ya, karena itu adalah wakil daripada Presiden ke Menteri Agama. Saya semalam melihat hilal, oh sudah dicek, maka ada sidang isbat, ya kan, karena sedang isbat. Kita kan nunggu ini sidang isbat. Ketika sudah ditetapkan oleh Menteri Agama bahwasanya besok ditetapkan bahwasanya besok adalah bulan Ramadan, maka wajib seseorang untuk mengikuti daripada pemerintah tersebut. Wajib untuk mengikuti daripada pemerintah tersebut. Nah, nanti satu Syawalnya gimana? Nah, satu Syawalnya juga nunggu pemerintah. Pemerintah netapkannya kapan? Kita nunggu pemerintah aja. Jadi kita nunggu pemerintah. Oh, pemerintah netapkan besok, ya sudah besok. Karena kita tidak ngelihat hilal. Kalau yang ngelihat hilal, dia wajib. Oh, dia ngelihat hilal, semalam ngelihat hilal, cuma pemerintah netapkannya 2 hari berikutnya. Maka dia wajib untuk berpuasa besoknya. Karena dia langsung ngelihat hilal. Tapi kalau kita ini yang tidak ngelihat hilal, ya kita ngikuti pemerintah. Ditetapkan oleh pemerintah, baru kita wajib untuk berpuasa. Dan nanti penetapan satu Syawal ya juga daripada pemerintah. Mohon penjelasannya tentang bank sperma menurut pandangan Islam. Bank sperma. Nah, kalau sperma tadi dikeluarkan dalam keadaan yang diharamkan seperti onani dan lain sebagainya, kemudian dimasukkan ada di tempat-tempat penampungan daripada sperma, kemudian ditaruh di bank, tujuannya untuk apa? Memperjualbelikan daripada mani tersebut, daripada sperma tersebut. Untuk apa? Orang-orang yang mungkin yang belum nikah atau orang-orang yang yang belum nikah tadi itu untuk spermanya dimasukkan ke dalam perempuan tersebut supaya hamil. Nah, ini hukumnya gimana? Nah, hukumnya masuk dalam masalah bayi tabung tadi itu. Kalau bayi tabung ketika dikeluarkan dalam keadaan halal, bukan dalam keadaan haram seperti onani, walaupun suami istri, tapi dikeluarkan spermanya dalam keadaan haram, onani sendiri, bukan dengan tangan istrinya, suaminya. Ini berarti mengeluarkan sperma dalam keadaan haram. Walaupun dimasukkan ke dalam rahimnya istri, maka hukumnya juga adalah haram. Karena dikeluarkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan haram. Yang kedua, dimasukkan ke rahimnya istri. Jadi suami istri. Spermanya suami, bukan sperma orang lain. Ada 3 syarat. Dikeluarkan dalam keadaan halal, kemudian dimasukkan ke rahim istri, dan yang ketiga hasil daripada hubungan suami istri. Jadi dari suami istri. Kalau dimasukkan ke rahim seorang perempuan tapi dari mani selain daripada suaminya dia, atau dia perempuan yang belum menikah, dimasukkan mani ke rahimnya dia cuma bukan dari orang yang halal bagi dia, maka hukumnya haram. Berarti membuat bank sperma yang untuk melegalkan daripada daripada sperma tersebut yang dimasukkan kepada sembarang rahim yang bukan yang halal, maka hukumnya juga haram. Tapi kalau misalnya hanya dimasukkan kepada yang terpenuhi syaratnya tadi itu, dikeluarkan dalam keadaan halal, kemudian suami istri, kemudian yang ketiga adalah dimasukkan ke rahim istrinya sendiri, maka hukumnya adalah halal, boleh. Tapi untuk masalah banknya tadi itu tergantung daripada keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.